Halo semuanya, balik lagi bareng saya. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu tantangan paling krusial yang dihadapi Indonesia. Gimana sih caranya kita menyiapkan talenta-talenta kita biar bisa menang di era digital yang serba cepat ini? Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Coba deh, pernah kepikiran nggak sih, di zaman sekarang di mana peluang digital itu ada di mana-mana, kok malah banyak banget lulusan sarjana yang kelihatannya susah dapat kerjaan pertama mereka? Ini sebuah paradoks yang jujur aja, cukup mengkhawatirkan sekaligus menarik buat dibahas. Nah, ini dia nih akar masalahnya. Di satu sisi, ekonomi digital kita lagi lari kenceng banget. Tapi di sisi lain, angka pengangguran di kalangan orang-orang terdidik yang punya ijazah justru tinggi. Aneh kan? Jelas ada sesuatu yang nggak nyambung di sini. Dan kita akan coba urai bareng-bareng. Biar pembahasannya lebih terstruktur, kita akan bagi jadi 5 bagian utama. Kita mulai dari melihat paradoks sarjana menganggur, terus kita bedah apa itu skill gap, lalu kita cari cara menjembatani dunia kerja, kita identifikasi keterampilan apa saja yang wajib punya, dan terakhir kita lihat gimana masa depan sebetulnya ada di tangan kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, paradoks sarjana menganggur. Ini adalah realitas zaman sekarang, di mana selembar ijazah yang dulu mungkin dianggap sebagai tiket emas, ternyata sekarang udah nggak cukup lagi. Jadi kalau kita pecah ya, masalahnya tuh gini. Banyak lulusan terdidik nganggur karena simpelnya apa yang dipelajari di kampus itu nggak match sama yang dibutuhkan industri. Teknologi udah lari kemana-mana. Kurikulum pendidikan kita kayak masih ketinggalan di belakang. Ujung-ujungnya, ya ini skill gap atau kesenjangan keterampilan jadi makin lebar aja. Nah, dari masalah tadi, yuk kita dalamin lagi soal anatomi dari skill gap ini. Sebenarnya apa sih yang dimaksud kesenjangan keterampilan itu? Dan kayak gimana wujudnya? Gampangnya gini. Skill gap itu ibarat sebuah jurang pemisah. Di satu sisi ada keterampilan yang dimiliki para pencari kerja, di sisi lain ada keterampilan yang benar-benar dicari dan dibutuhkan sama perusahaan sekarang. Nah, pas kedua sisi ini nggak ketemu, disitulah masalahnya muncul. Nah, coba lihat perbandingan ini. Ini gambarin masalahnya dengan jelas banget. Lulusan kita tuh seringkali jago di teori, di pengetahuan akademis, tapi sayangnya kurang pengalaman praktis. Sementara itu industri butuhnya apa? Mereka butuh orang yang siap kerja, yang punya skill digital, dan yang penting banget, soft skills. Kayak jago kolaborasi dan bisa mecahin masalah. Beda banget kan? Dan dampaknya ini, jangan dianggap sepele. Skill gap ini secara langsung bikin pengangguran meningkat. Buat perusahaan, ini artinya produktivitas turun, karena susah cari orang yang pas. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya, ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi negara kita. Jadi, ini bukan cuma masalah personal, tapi masalah kita semua. Oke, cukup bahas masalahnya. Sekarang kita fokus ke solusinya. Gimana caranya kita membangun jembatan buat nutupin jurang skill gap ini? Jawabannya ada di transformasi pendidikan dan pelatihan. Ada 4 langkah penting nih yang bisa diambil di dunia pendidikan. Pertama, kurikulumnya harus nyambung sama industri. Kedua, ubah cara belajarnya. Jangan cuma teori tapi lebih banyakin proyek-proyek nyata. Ketiga, teknologi digital harus jadi bagian dari keseharian di kelas. Dan keempat, ini penting banget, perbanyak program magang yang beneran, kayak program MBKM, biar mahasiswa ngerasain langsung gimana sih atmosfer dunia kerja itu. Selain jalur pendidikan formal, ada juga loh jalur cepat yang efektif banget, yaitu pelatihan vokasional. Mau itu lewat balai latihan kerja atau kursus-kursus spesifik kayak coding bootcamp dan digital marketing, program-program ini tuh didesain buat ngasih skill praktis yang bisa langsung dipakai kerja. To the point banget. Oke, kita udah ngomongin solusinya. Sekarang kita spesifikin lagi deh. Emangnya skill apa aja sih yang jadi semacam tiket emas di era digital ini? Apa yang paling diincar sama perusahaan-perusahaan? Nah, ini nih yang seru. Coba perhatiin ya, di sisi kiri ada hard skills. Ini skill teknis, kayak analisis data, coding, AI, dan sebagainya. Ini fondasinya. Tapi, lihat deh yang di kanan. Soft skills itu sama pentingnya loh. Kemampuan berpikir kritis, jago mecahin masalah, komunikasi, kolaborasi, bisa beradaptasi, itu ibarat lem yang bikin semua skill teknis tadi jadi benar-benar berguna. Kombinasi keduanya inilah yang menciptakan talenta unggul. Kita sampai di bagian terakhir. Setelah kita tahu masalahnya, tahu solusinya, pertanyaannya sekarang adalah gimana caranya biar SDM kita ini bisa terus unggul untuk jangka panjang? Jawabannya ada di mindset. Kuncinya adalah pembelajaran sepanjang hayat. Ini ada 2 konsep penting. Pertama, upscaling. Artinya kita terus-terusan mengasah skill yang udah kita punya biar nggak ketinggalan zaman.
Kedua, reskilling. Ini soal keberanian buat belajar skill yang benar-benar baru, biar kita bisa pindah peran atau bahkan ganti karir. Dua-duanya ini wajib kalau mau bertahan dan terus berkembang. Jadi, intinya tuh ada di sini. Sumber daya manusia itu bukan cuma sekedar tenaga kerja, tapi aset paling berharga buat bangsa ini. Dan buat memaksimalkan aset ini, kita harus menyatukan 3 hal. Pendidikan yang relevan, pelatihan vokasional yang praktis, dan penguasaan skill digital. Nggak bisa salah satu doang, harus 3-tiganya jalan bareng. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setelah kita bahas semua ini, setelah paham tantangan dan peluangnya, pertanyaan paling penting sekarang untuk diri kita masing-masing adalah, keterampilan baru apa nih yang bakal kamu pelajari selanjutnya? Karena masa depan itu benar-benar ada di tangan kita.